Ditinggalkan orang tua di kelas 10, hamil 20 tahun kemudian, mereka menuntut anak saya. Hari itu, seperti biasa, Siti sibuk meracik makanan di warung kecilnya sambil mendengarkan tawa Bima, anaknya yang kini berusia 20 tahun, berbincang dengan teman-temannya di luar. Dalam hatinya, Siti bangga. Semua jerih payahnya selama ini bukanlah sia-sia. Dia ingat ketika masih remaja, terpaksa menanggung stigma hamil luar nikah di usia muda, ditinggalkan orang tua dan hanya memiliki harapan yang tersisa. Kini, Bima bertumbuh menjadi sosok yang diharapkannya, tapi ketenangan itu pecah saat pintu warung didorong dan seorang wanita berkerudung, diikuti beberapa orang, masuk. Wajahnya keruh, mengeluarkan aura negatif. "Kami dari keluarga Haris," ucapnya tanpa basa-basi, "kami ingin menuntut hak atas Bima." Semua mata tertuju pada mereka. Jantung Siti berdegup kencang. Keluarga yang dulu meninggalkannya kini ingin merenggut anaknya? Air mata mulai membasahi pipinya, wajahnya merah, dan dadanya sesak. Apakah semua pengorbanan yang dilakukan sia-sia? Kembali ke masa ketika Bima masih bayi. Setiap komentar sinis dari tetangga seakan seperti dinginnya air es yang menyengat. "Anak haram, ibu tunggal tak layak," begitulah suara-suara yang mengejarnya. Namun, Siti memilih untuk tak menyerah. Dia bertekad Bima harus memiliki masa depan yang lebih baik. Cinta dan kerja kerasnya terasa kuat, mengalahkan semua stigma itu. Dan kini, di tengah perjuangan ini, Bima adalah harapan hidupnya. Sebelum kita lanjutkan, saya perlu memberitahu kalian tentang sesuatu penting yang sedang terjadi. YouTube telah melakukan perubahan pada sistem dan banyak orang kehilangan notifikasi dari channel yang mereka ikuti. Jika kalian menikmati kontennya, klik lonceng dan pilih semua notifikasi agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Dan jika bisa kasih like, sangat membantu saya dengan jangkauan serius, itu membuat perbedaan. Oh, ceritakan di komentar dari mana kalian menonton. Saya selalu penasaran tahu siapa yang ada di sisi lain layar. Sekarang mari kita lanjutkan. Perasaan ragu dan ketakutan menguasai pikiran Siti. Bagaimana jika mereka berhasil? Di mana keadilan bagi semua pengorbanan yang telah ia buat? Kesedihan dan kebangkitan mengalir dalam dirinya. Dia tahu, ini bukan hanya pertarungan untuk dirinya dan Bima, tetapi juga untuk menegakkan martabat di hadapan masyarakat yang tak pernah mengerti. Konfrontasi pertama di kantor pengacara meninggalkan bekas. Keluarga mantannya menuntut hak dengan tatapan tajam, adu mulut terjadi, dan Siti berdiri di sana dengan air mata menggenang. Bima, di sampingnya, menatapnya dengan keteguhan. Dalam hati Siti, ada harapan bahwa cinta dan pengorbanan akan mengubah stigma ini. Dengan ketegangan yang tak tertahankan, hujan mulai turun, mendesak semua isu di atas kepalanya. Bisakah kita harus terus berjuang? Pikir Siti. Perjuangan mereka belum berakhir. Kapan dia akan mendapatkan kebebasan dari jeratan masa lalu? Apakah Bima akan mampu menghadapi semua tekanan ini? Dengan tanya-tanya menggantung di udara, kisah mereka terus berlanjut, meninggalkan pembaca terperangah oleh emosi yang mendalam dan menunggu nasib mereka selanjutnya. Siti berdiri di depan cermin kecil di warungnya, menatap bayangan refleksinya. Ada sesuatu yang berbeda di wajahnya. Tidak hanya raut lesu karena kelelahan, tapi juga ketegangan yang menyelimuti pikirannya. Air mata yang sempat menggenang di pelupuknya kini telah mengering. Dia harus kuat, bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk Bima. Pikiran tentang tuntutan keluarga Haris terus mengganggu. Kenapa setelah 20 tahun, mereka kembali muncul? Apa yang mereka inginkan selain mengganggu kedamaian hidupnya? Hari-hari berlalu dengan nuansa yang berbeda.
Setiap kali Bima pulang dengan senyum ceria, Siti merasa beban di dadanya semakin berat. Apa yang akan dia katakan jika putranya nanti tahu mengapa ada orang-orang asing yang mengklaim hak atas dirinya? Ketidakpastian membuatnya cemas, dan rasa bersalah mulai menyergap. Satu sore, saat Bima kembali dari kampus, Siti bisa melihat ada keanehan pada ekspresi wajahnya. Wajah Bima terlihat murung, tidak seperti biasanya. "Ma, ada yang ingin aku bicarakan," katanya sambil mengacak rambutnya dengan gelisah. Air liur Siti terasa tertahan di tenggorokan. Apakah ini saatnya? Apakah putranya telah mendengar tentang tuntutan itu? "Saya dengar dari teman-teman di kampus tentang keluarga Haris. Mereka bilang, orang-orang itu memperdebatkan hak asuh anak yang lahir dari hubungan yang tidak sah," ujar Bima, mencoba menyelidik reaksi ibunya. Jantung Siti berdegup kencang. Rasa sakit dan bingung menyatu dalam dirinya. Dia tidak ingin Bima tertekan dengan semua berita ini. "Bima, jangan dengarkan mereka. Itu hanya kabar gosip. Kamu adalah anakku, dan tidak ada yang bisa merenggutmu dariku," jawab Siti, berusaha menampilkan keberanian. Tetapi hatinya berdesir, benarkah apa yang dia katakan? Dalam hati, dia terus bergulat dengan pertanyaan itu. Apakah ia bisa melindungi Bima dari semua keburukan ini? Dia tak ingin Bima menderita seperti yang pernah ia alami. Keesokan harinya, Siti memutuskan untuk pergi ke pengacara, mencari tahu lebih lanjut tentang hak dan kemungkinan langkah yang bisa diambil. Di sana, dia bertemu dengan seorang perempuan paruh baya yang terlihat bijaksana, yang memperkenalkan diri sebagai Ibu Sari. "Jangan biarkan rasa takut menguasai pikiranmu. Ini adalah saatnya untuk melawan," katanya, suaranya tenang namun menembus keraguan Siti. "Ibu Sari, mereka adalah keluarga Bima, namun mereka juga meninggalkan kami. Apa yang harus saya lakukan?" tanya Siti, suaranya bergetar. "Fokus pada apa yang terbaik untuk Bima. Dia masih membutuhkan kamu. Dengan perjuangan yang tepat, semua akan teratasi," jawab Ibu Sari sambil menepuk lembut punggung Siti. Saat pulang dari pertemuan itu, pikiran Siti terasa lebih jernih. Dia ingat semua pengorbanan yang telah dilakukannya. Dia tidak sendirian. Perjuangan ini menjadi salah satu ujian terberat dalam hidupnya, dan dia bertekad untuk berjuang demi masa depan Bima. Dengan langkah berani, ia memutuskan untuk meminta bantuan teman-temannya, membangun dukungan. Namun, di lain pihak, keluarga Haris tidak tinggal diam. Mereka bergerak cepat. 3 hari kemudian, surat panggilan ke persidangan tiba. Sekeluarga mendatangi warung Siti, dengan wajah menantang, mengingatkan bahwa pertarungan ini akan semakin memanas. Ketegangan semakin terasa. Apakah kekuatan hati Siti dapat melawan arus sejarah kelam yang tak pernah hilang? Dia tahu saatnya hampir tiba, saat di mana semua jawaban akan didapat, tetapi dengan harga yang sangat mahal. Ketika pikirannya berkelana pada apa yang akan terjadi selanjutnya, dia hanya bisa berharap. Kebenaran menunggu untuk terungkap. Siti menghabiskan malam dengan berpikir. Di luar, angin malam berhembus lembut, membawa bau tanah basah setelah hujan. Dalam hatinya, ada badai yang jauh lebih besar. Tiap detik berjalan lambat, dan ia merasa seperti terjebak di dalam labirin yang tak berujung. Hari persidangan semakin dekat. Setiap kali berusaha tenang, sorot mata Bima menghantui kepalanya. Wajah anaknya yang ceria kini terbayang penuh keraguan dan kekhawatiran. "Apa yang akan terjadi, Ma?" Seolah tanyanya bergaung di telinga Siti, dan ia tak bisa memberikan jawaban yang memuaskan. Dia teringat masa-masa sulit ketika ia harus berjuang sendirian, menjaga Bima di saat-saat kelam.
Ia menggenggam harapan, mengingat setiap tawa, setiap pelukan hangat yang mereka alami. Rasa takut merongrongnya, tetapi ia tak mau menunjukkan semua itu kepada Bima. Pagi sebelum persidangan, Siti memutuskan untuk menciptakan momen spesial untuk Bima. Ia menghidangkan sarapan kesukaan anaknya, nasi goreng dengan telur mata sapi. Melihat Bima melahap sarapan itu dengan senyum, hatinya sedikit lega. Namun, bayang-bayang ancaman dari keluarga Haris seolah menggerogoti momen tersebut. "Bima, kamu sudah siap untuk hari ini?" tanya Siti dengan usaha menampilkan senyum yang seolah meyakinkan. Bima mengangguk, meski tatapannya sedikit kosong. Dengan perasaan campur aduk, mereka beranjak menuju pengadilan. Di jalan, Siti menggenggam tangan Bima, ingin memberinya kekuatan. "Kita akan hadapi ini bersama, ya?" gumamnya, berharap kalimat itu dapat menambah semangat anaknya. Di dalam ruang persidangan, hiruk-pikuk suara orang-orang mengingatkan pada kerumunan di pasar. Siti merasakan ketegangan yang melingkupi, atmosfer yang sangat kental. Keluarga Haris sudah duduk di sisi mereka dengan ekspresi menantang. Siti berusaha tidak memikirkan tatapan penuh kebencian itu, fokus pada pelukannya untuk Bima. Ketua majelis hakim memasuki ruang dengan formalitas yang menambah ketegangan. Siti bisa merasakan jantungnya berdetak kencang di dadanya. Dia bisa melihat Bima menggerakkan jarinya, menandakan kecemasan yang sama. Pada saat itulah, semua memori indah dan perjuangan demi Bima terngiang kembali, mulai dengan argumen dari pengacara keluarga Haris, suara mereka memecah keheningan yang memekakkan telinga. "Kami di sini untuk menuntut hak asuh yang sah. Kami tidak bisa membiarkan anak ini tumbuh dalam ketidaktahuan tentang asal-usulnya," ucap seorang pengacara dengan nada penuh percaya diri. Melihat Bima tertegun, Siti merasa seolah seluruh dunia runtuh. Dia tahu waktu berjalan cepat, dan jika tidak bergerak, semua yang mereka bangun bertahun-tahun bisa hancur seketika. Setelah mereka menyampaikan argumen, gilirannya untuk berbicara. Siti berdiri, napasnya tertahan. Dia menatap hakim, lalu mengalihkan pandangan ke Bima. "Anak ini adalah segalanya bagi saya. Saya berjuang sendiri selama ini. Jika orang tua saya saat itu, jika saya tidak ditinggalkan." Suaranya bergetar, air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Tiba-tiba, saat dia mencoba mengungkapkan isi hatinya, suara hatinya terhenti. Di antara kalimat-kalimat yang ingin dia ucapkan, dia merasakan lidahnya keluh. Bagaimana bisa berjuang melawan hantu-hantu masa lalu? Ketika semua harapan untuk masa depan badannya seolah menghisap napasnya, dia harus mencari suara, mengeluarkan semua yang terpendam. "Saya tidak akan membiarkan siapapun mengambil Bima dari saya. Dia adalah bagian dari perjuangan saya, dan saya tidak akan mundur," serunya, menatap penuh keyakinan, hingga akhirnya, suara hakim memecah seisi ruangan. "Kita perlu memutuskan tentang hak asuh anak ini. Kami akan melanjutkan pembicaraan ini dalam beberapa hari mendatang." Dengan kalimat itu, jantung Siti meriang. Semuanya terasa seperti tikungan yang akan mengubah arah kehidupan mereka. Ketegangan muncul kembali, harapan dan kekhawatiran bersinggungan di dalam benaknya. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah harapan mereka akan terwujud atau justru terbenam dalam keraguan sekali lagi? Siti merasakan ketidakpastian, betapa kebenaran belum sepenuhnya terungkap. Siti kembali ke rumah dengan perasaan hampa. Sekilas, kediaman itu terlihat sama seperti sebelumnya, dinding-dindingnya yang dicat putih dan lantai keramik yang bersih. Namun, semua terasa berbeda sekarang. Ruang tamu mereka seakan menatapnya, menunggu informasi yang pasti yang tidak bisa ia berikan. Bima duduk di sofa,
menggenggam penghapus catatan, tampaknya berusaha keras untuk tetap fokus pada tugas sekolahnya, tetapi Siti bisa melihat rasa cemas di matanya. "Apa kita akan baik-baik saja, Ma?" tanya Bima, menyentuh lembut tangan ibunya. Dalam nada suaranya, terdapat harapan dan ketakutan yang bercampur. Siti menundukkan kepala, mencoba menahan air mata. "Kita akan baik-baik saja, Nak. Kita hanya perlu bersabar," jawabnya meski hatinya berbisik sebaliknya. Setiap malam berikutnya, Siti terjaga hingga larut, membayangkan semua kemungkinan yang mungkin terjadi. Setiap jengkal dari kenangannya bersama Bima berputar di kepalanya. Dia tahu bahwa pertarungan ini lebih dari sekadar masalah hak asuh. Ini tentang melindungi dunia yang telah mereka bangun bersama. Sehari sebelum sidang lanjutan, Siti memutuskan untuk pergi ke taman di dekat rumah. Dia butuh udara segar. Ditemani rintik hujan kecil, ia melangkah menuju tempat biasa mereka menghabiskan waktu. Di salah satu bangku, Siti merenung dalam-dalam, meresapi setiap suara daun yang bergetar, burung yang berkicau, hingga suara langkah kaki orang-orang yang berlalu lalang. Semua itu mengingatkannya pada pentingnya kehadiran mereka dalam hidup satu sama lain. Dalam keheningan itu, sesosok perempuan menghampirinya. Ia mengenakan skarf hitam yang menutupi hampir seluruh wajahnya. "Siti." Suaranya lembut, tetapi penuh kekuatan. Siti menandakan persetujuannya, bertanya di dalam hati siapakah perempuan ini. "Saya Yani, teman lama kamu," ucap perempuan itu. Jantung Siti berdebar. "Yani? Kamu? Apa kabar?" Tanpa sadar, ia menjangkau tangan Yani, beban di hatinya terasa sedikit lebih ringan. Yani duduk, perlahan menceritakan perjalanan hidupnya, tentang bagaimana hidupnya berlanjut setelah mereka terpisah. Dan ketika Yani mulai bercerita tentang pengalamannya di pengadilan beberapa tahun lalu ketika menghadapi masalah serupa, Siti menatapnya dengan seksama. Ternyata, Yani juga pernah berjuang untuk hak asuh anaknya melawan keluarga yang berkuasa. "Saya ingin membantu kamu," ucap Yani, menyentuh bahu Siti. "Bisa saja kita bertemu dengan pengacara saya. Dia sangat baik dan paham betul dengan situasi seperti ini." Siti merasa harapan baru menjalar di hatinya. "Kamu yakin? Ini bisa jadi berbahaya, tapi kamu tidak bisa berjuang sendiri. Ingat, kita tidak sendirian. Ada orang-orang di luar sana yang bersedia membantu kita," sahut Yani, menatap Siti dengan kepastian yang tulus. Menjelang hari persidangan, mereka mengatur pertemuan dengan pengacara Yani. Siti tidak mengetahui bahwa langkah ini akan membuka lembaran baru dalam hidupnya. Jarak antara harapan dan kenyataan terasa semakin dekat. Ketika hari yang ditunggu-tunggu tiba, Siti berangkat menuju pengadilan dengan semangat baru. Momen ketegangan terasa semakin mendalam. Ia merasakan kehadiran Yani di sebelahnya, memberi kekuatan yang tidak pernah ia duga sebelumnya. Di dalam ruang persidangan, ketika hakim masuk, seluruh hatinya menggemuruh. Namun, ia ingat akan janji Yani, akan kehadiran yang bisa jadi penentu ini. "Selamat datang di hari persidangan kedua untuk kasus ini." Suara hakim memecah keheningan, mengingatkan Siti bahwa semua yang mereka perjuangkan kini berada di ujung jari. Siti menatap Bima, yang terlihat tenang, namun dia tahu, di dalam jiwanya, jantungnya berdegup serentak dengan perasaan rawan. Rasa takut masih ada, tetapi kini ia berusaha mengepungnya dengan harapan. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Apa keputusan akan berpihak pada mereka? Pikirnya dengan penuh keyakinan, dia melangkah maju dan bersiap untuk mengungkapkan semuanya. Tetapi saat itu, pintu ruang sidang terbuka lebar. Seorang laki-laki masuk dengan tatapan tegas dan aura kekuasaan.
Keluarga Haris pun ikut memperhatikan kehadirannya. Siapakah sosok ini? Maafkan saya, Hakim. Saya punya informasi baru terkait kasus ini, katanya dengan suara yang menggema. Semua mata tertuju padanya, termasuk Siti dan Bima. Apa yang akan dibeberkan laki-laki ini? Dapatkah berita ini mengubah segalanya atau justru memunculkan ketidakpastian yang lebih dalam? Hati Siti berdetak kencang, kesedihan dan harapan beradu, menciptakan ketegangan yang mendebarkan. Siti menatap laki-laki itu dengan tidak percaya. Mungkin inilah momen yang bisa mengubah segala sesuatunya. Laki-laki itu berdiri dengan percaya diri, memegang dokumen di tangannya. Dengan suara yang tegas, dia melanjutkan, informasi ini sangat penting, terutama untuk kebaikan anak di sini. Semua orang terdiam. Hakim mengangguk, meminta kejelasan lebih lanjut. Bima menggenggam tangan Siti erat-erat, sinar harapan bergetar di matanya. Laki-laki itu melanjutkan, saya adalah penasihat hukum bagi pihak yang mengklaim hak asuh atas Bima. Suaranya bergetar. Namun saya percaya, tidak semua informasi telah disampaikan secara lengkap. Siti merasa ada sesuatu yang aneh, seperti sebuah presisi di udara. Ia mendengar gemuruh jantungnya berdebar kuat. Berita yang sedang saya bawa mungkin akan membuka banyak mata, katanya lebih lanjut, sindrom harapan dan ketakutan bersatu dalam hatinya. Saya telah mendapatkan bukti yang menunjukkan bahwa pihak penggugat tidak layak untuk mendapatkan hak asuh ini. Siti menahan napasnya. Apakah ini mungkin? Ia ingin berlari ke arah laki-laki itu dan bertanya lebih jauh, tetapi otaknya berputar. Bima tersenyum, tapi tampaknya masih tidak memahami sepenuhnya apa yang sedang terjadi. Laki-laki tersebut mengisyaratkan untuk mendekat. Dalam dokumen ini, saya bisa membuktikan bahwa ada beberapa pelanggaran serius yang dilakukan oleh keluarga Haris terhadap Anda secara emosional dan fisik. Saya telah menyelidiki lebih dalam. Tangan Siti bergetar. Perasaannya bercampur aduk. Dia selalu tahu bahwa ada sesuatu yang tidak beres di sisi lain, tetapi tidak pernah membayangkan bahwa akan ada bukti konkret. Keberanian laki-laki itu untuk berbicara di hadapan hakim membuat hatinya berdegup kencang. Namun, untuk lanjutnya, kita perlu keterangan dari Siti dan Bima tentang apa yang sebenarnya terjadi selama ini. Siti merasakan tekanan di dadanya. Ini adalah kesempatan yang sangat berharga tetapi juga menakutkan. Aku harus berbicara. Aku harus menjelaskan semuanya, pikirnya berulang-ulang. Setelah melalui hening yang menghimpit, hakim mengalihkan perhatian kepada Siti. Silakan, Siti. Ayo, ceritakan kisahmu. Siti berusaha mengatur napas. Maafkan saya, Yang Mulia, suaranya bergetar. Kami bukan hanya sekadar kasus ini. Ini adalah hidup kami. Dia menatap Bima, yang kini menatapnya dengan penuh rasa percaya. Kami telah berjuang selama ini untuk mempertahankan apa yang kami miliki. Ketika setiap kata terucap, Siti merasakan beban di pundaknya seakan berkurang. Kenangan pahit dan indah mereka berlapis-lapis, saling melengkapi. Dia mulai bercerita tentang bagaimana keluarga itu mendominasi hidupnya, bagaimana mereka mencoba memisahkannya dari Bima. Setiap hari, saya khawatir. Bima adalah segalanya bagi saya. Lanjutnya, air mata sudah menggenang di matanya. Saya tidak bisa membayangkan hidup tanpanya. Dari sudut matanya, Siti melihat Yani yang mengangguk, memberinya semangat. Di sudut lain, ekspresi keluarga Haris mulai memucat. Seakan dinding yang mereka bangun mulai retak. Laki-laki di sisi hakim kemudian angkat bicara lagi, dan ini bukan hanya tentang hak asuh. Kami sedang membahas masa depan Bima,
masa depan yang membuatnya tetap hidup dalam cinta dan kebahagiaan. Siti merasakan aliran energi baru menyelimuti dirinya. Dia mungkin bisa melawan ketidakadilan ini. Tidak hanya untuk dirinya, tetapi untuk Bima. Kami satu. Tidak ada yang bisa memisahkan kami. Serunya, tetapi sebelum Siti dapat melanjutkan, seorang wanita dari pihak keluarga Haris bangkit dan berteriak, "Itu semua kebohongan." Suaranya melengking, penuh dengan ketidakpuasan. "Kami adalah keluarganya, kami yang bisa memberikan kehidupan terbaik untuknya." Perdebatan pun pecah di ruang sidang. Suara-suara menggema, dan Siti merasakan semangatnya memudar. Dia tidak ingin terjebak dalam kebisingan ini. Apa yang harus ia lakukan sekarang? Dia hanya perlu menjernihkan pikirannya, tapi suara-suaranya terus mengganggu. Situasi semakin tidak menentu. Momen yang diharapkannya untuk memperjuangkan anaknya kini berbalik menjadi kacau. Apa yang akan terjadi setelah ini? Perasaan Siti meluap, antara percaya pada kebenaran dan takut kehilangan semuanya. Dapatkah dia menemukan cara untuk mengendalikan situasi ini? Hakim berusaha menenangkan suasana, tetapi Siti tahu pertempuran ini baru saja dimulai. Di dalam hatinya, harapannya bergetar mengingat semua yang sudah dilewati. Ini bukan hanya tentang mereka. Ini adalah tentang membuktikan bahwa cinta seorang ibu tidak akan pernah padam. Di luar sana, ada harapan yang tersisa. Dan Siti bertekad untuk menggapai itu sekuat tenaga. Siti menarik napas dalam-dalam, berusaha untuk tidak terjebak dalam suara gaduh yang menggema di ruang sidang. Dia harus menemukan keberanian, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk Bima. Suasana di sekitar semakin menegangkan, setiap orang menatap dengan intens. Siti merasakan tatapan penuh kecemasan dan harapan dari sahabat-sahabatnya, dan itu memberi sedikit kekuatan. Hakim mengetuk palu untuk mengembalikan ketenangan, suaranya tegas. "Silakan, Siti, lanjutkan. Tujuan kita di sini adalah untuk mencari kebenaran." Siti merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Dengan suara bergetar, ia melanjutkan, "Setiap hari yang kami lalui bukanlah hal yang mudah. Sejak awal, keluarga ini berusaha memisahkan saya dan Bima. Mereka berupaya mempertahankan kendali dengan semua cara." Suasana hening sejenak. Hanya suara napasnya yang terdengar. Siti menyadari semua mata tertuju padanya, dan hal itu membuatnya merinding. Mereka berbohong, dan mereka merasa berhak atas segalanya. Tapi saya tidak pernah berhenti berjuang untuk anak saya. Beberapa anggota keluarga Haris terlihat gelisah. Ekspresi mereka mulai menunjukkan ketidaknyamanan. Ketika Siti melanjutkan, suaranya semakin tegas. "Saya melihat Bima tersakiti setiap kali mereka berusaha memisahkan kami. Dia pernah terjatuh dari sepeda, dan alih-alih membantu, mereka malah menyalahkan saya, seolah saya yang bersalah." Setiap kata yang terucap membawa beban emosional yang mendalam. Siti teringat saat-saat sulitnya. Ia ingat saat Bima menangis karena dilarang meneleponnya. Rasa sakit itu seperti pisau mengiris hatinya. Sekarang, saatnya dia berbagi semua rasa sakit itu dengan dunia. Bima sudah cukup menderita. Dia butuh cinta dan dukungan dari ibunya, bukan tekanan dan ancaman dari mereka yang mengaku sebagai keluarganya. Siti menegaskan, berusaha menyampaikan keyakinannya sepenuhnya. Tiba-tiba, seorang pengacara dari pihak keluarga Haris berdiri, wajahnya penuh keraguan. "Hakim, kami ingin menegaskan bahwa semua ini hanyalah cerita sepihak. Kami telah memberikan segalanya untuk Bima demi masa depannya." Siti merasa darahnya mendidih, tetapi ia tak ingin kehilangan kendali.
Apa yang mereka sebut sebagai segala-galanya pada kenyataannya adalah penjara bagi Bima. Saya tidak akan membiarkan mereka memanipulasi kenyataan ini lebih jauh. Dia melihat Bima, yang kini memandangnya dengan mata penuh keyakinan. Seolah menguatkan dirinya sebaik mungkin. Keberanian anaknya seakan mengalir ke dalam dirinya. Hakim meminta semua orang untuk tenang. Suara desakan itu mereda, dan suasana yang sebelumnya panas kini menjadi tegang. Siti merasakan perubahan di udara seakan harapan menghangatkan hati mereka yang hadir. Bima berhak untuk memilih siapa yang akan membesarkannya, dan saya percaya dia lebih bahagia dan aman bersamaku. Siti melanjutkan, nada suaranya lebih mantap. Kami telah melewati banyak hal bersama, dan saya akan berjuang untuknya sampai akhir. Hakim menatap Siti dengan serius. Siti, apakah Anda siap untuk menjelaskan lebih lanjut tentang bukti yang ada mengenai pelanggaran ini? Ini adalah kesempatan Anda untuk mempresentasikan apa yang Anda miliki. Siti tidak ragu lagi. Ia mengangguk, bertekad untuk menunjukkan bahwa cinta dan tekadnya akan mengalahkan segala rintangan. Dia merasa untuk pertama kalinya, dia bisa melawan. Kini, semua mata tertuju pada Siti saat dia merogoh tasnya dan mengeluarkan dokumen yang sudah dipersiapkan. Dengan warna wajah tegas, dia berkata, ini dia buktinya. Ini adalah saatnya bagi kita untuk mengekspose kebenaran. Saat Siti membagikan dokumennya, napas semua orang terhenti. Tak ada yang menyangka momen ini akan datang. Dan di antara intensitas yang memuncak, jantung Siti berdegup kuat. Akankah kebenaran ini membebaskan mereka? Ketika dia melihat kembali ke arah Bima, dia tahu, tak peduli apapun yang terjadi, mereka akan menghadapi segala sesuatu bersama. Ini adalah perjalanan yang dimulainya dari awal, dan semua akan terungkap. Jadi, apa yang sebenarnya akan tersingkap dari lembar-lembar tersebut? Apakah kebenaran akan mengubah nasib mereka? Siti mengambil napas, tangan gemetar saat dia melanjutkan membagikan dokumen-dokumen itu. Lembaran-lembaran kertas tampak sederhana, namun bobotnya terasa sangat berat. Di sana tercetak tentang perlakuan yang dialami Bima, semua pengabaian, semua luka. Momen itu seolah mengubah arah angin di ruang sidang. Semua orang terdiam, menunggu apa yang Siti akan tunjukkan. Dia memperhatikan wajah-wajah yang tertegun, ada yang penuh rasa ingin tahu dan ada pula yang berusaha menutup diri dari kenyataan. Lihat ini. Siti menyatakan dengan penuh semangat, menunjuk lembar demi lembar. Ini adalah catatan medis saat Bima dirawat di rumah sakit 2 tahun lalu. Dia mengalami luka bukan karena kecelakaan, tetapi karena mereka mengabaikannya saat dia paling membutuhkannya. Keluarga Haris semakin tidak nyaman. Beberapa dari mereka berbisik, serupa angin yang berdesir namun jelas mengisyaratkan ketakutan. Siti melihat peluang ini dan melanjutkan, ini juga surat dari psikolog yang menangani Bima. Dia jelas-jelas merekomendasikan bahwa Bima harus tinggal bersama saya, agar dia bisa mendapatkan ketenangan dan kehangatan yang dia butuhkan. Dan mereka mengabaikannya. Suara bergetar Siti menggema di seluruh ruangan, menembus tembok-tembok dingin ruang pengadilan. Dia tahu dia harus menjaga fokus, tak boleh membiarkan emosinya membuatnya tergelincir. Setiap kata adalah peluru yang membidik langsung ke jantung alasan mereka menuntut hak asuh. Apakah ini yang mereka sebut keamanan? Apakah ini cinta? Terdengar suara nyaring Siti, dan tidak sedikit pun dia menyangka akan menemukan kekuatan sebesar ini. Hatinya memanas penuh keyakinan, seolah digerakkan oleh dorongan tak terlihat. Hakim memandang Siti, matanya tidak bisa menyembunyikan impresinya. Kami akan menerima bukti ini, tetapi mari kita ingat ini adalah ruang sidang yang berfungsi untuk mencari keadilan,
bukan untuk menyerang pribadi seseorang. Siti manggut, meski hatinya berkecamuk. Tidak ada niatan untuk menyerang, Yang Mulia. Hanya ingin menunjukkan fakta yang tak bisa diabaikan. Beberapa detik terasa bagaikan selamanya. Suasana semakin tegang. Siti bisa melihat Bima dari sudut matanya, harapan dalam diri anaknya mengingatkannya akan alasan mengapa dia harus berjuang. Bima, Siti menatapnya, Anda adalah jantung ibu. Ibu akan berjuang hingga titik darah penghabisan untuk Anda. Tak lama kemudian, pengacara keluarga Haris muncul kembali, berusaha untuk mengambil alih dan menegaskan pandangan mereka. Kami memiliki bukti-bukti lain yang membuktikan bahwa Siti bukanlah orang yang bisa diandalkan untuk merawat Bima. Masa lalunya menjadi masalah serius dalam keputusan ini. Hati Siti bergetar. Masa lalu, kenangan yang ingin ia lupakan, kini kembali diangkat ke permukaan. Ketakutan menggerogoti jiwanya, tetapi dia merasa harus melawan. Tidak ada yang lebih kuat dari menginginkan masa depan yang lebih baik bagi anak saya. Saya telah belajar dari kesalahan dan saya tidak akan membiarkan masa lalu mendefinisikan hidup saya. Sorotan mata semuanya kini tertuju padanya, ada ketegangan dan canggung yang menggantung di udara. Kedamaian berusaha merasuk di antara ketidakpastian itu, tetapi atmosfernya mulai berpihak pada Siti. Dia menatap dokumen yang tersisa di tangannya, satu lembar terakhir yang ingin dia tunjukkan. Ini bukan hanya soal bukti, ini tentang harapan. Saya ingin semua orang di sini untuk membaca surat yang saya terima dari Bima beberapa bulan lalu. Dia yang menulisnya sendiri, mengungkapkan apa yang sebenarnya dia rasakan tentang keluarganya. Momen itu menjadi penting. Semua orang, baik yang mendukung maupun yang berseberangan, terdiam. Siti merasakan jantungnya berdetak semakin cepat saat dia mengambil nafas dan siap untuk membacakan kata-kata putranya. Suara Siti memecah keheningan, katanya seakan bergetar penuh emosi. Ibu, aku merindukanmu. Kata-kata yang seharusnya berbicara mengalir tanpa terputus. Tetapi di dalam hatinya ada tengara keraguan akan dampak dari pernyataan di depan publik ini. Ketika semua mata tertuju padanya, apakah Bima akan mendapatkan kembali kehangatan yang dia butuhkan? Dan setelah itu, sebuah ketidakpastian besar akan muncul. Apakah surat ini cukup untuk mengubah arah sidang menuju kebaikan? Siti merasa udara di sekelilingnya semakin berat. Setiap kata yang dibacakan mengisi ruang sidang dengan emosi yang tidak bisa diabaikan. Dia melihat wajah hakim yang tertarik, tetapi juga bereaksi terhadap pengacara keluarga Haris yang diam-diam terbatuk. Pengacara itu seolah ingin melindungi kliennya dari setiap serpihan kejujuran yang mungkin melukai mereka. Bima duduk di sudut ruang, tatapannya tenang namun penuh harapan. Dalam detik-detik yang berharga itu, Siti teringat momen-momen ketika dia menggenggam tangan Bima saat mereka menghabiskan waktu bersama, saat dia bisa membuat anak itu tersenyum walau hanya dengan cerita sederhana. Bima, dia melanjutkan, ini bukan hanya tentang aku dan dirimu, tapi tentang semua kasih sayang yang pernah kau berikan. Kau layak mendapatkan hidup yang lebih baik. Setiap frasa semakin memperkuat alun-alun tekadnya, membawa dia kepada tujuan sebenarnya. Di luar ruang sidang, suara riuh pengunjung menggema. Siti mendengarnya, terasa seolah dunia berhenti hanya untuk mendengar hatinya berbicara. Dia membutuhkan seorang ibu. Seorang ibu yang akan selalu ada, bukan satu yang akan pergi entah kemana saat situasi menjadi sulit. Siti berseru lebih keras, seperti menantang setiap anggapan yang ada. Nafasnya mulai terengah, tetapi semangatnya tak pernah padam. Namun, saat Siti menatap keluarga Haris, dia melihat ekspresi pasrah. Buah bibir mereka tidak lagi bergetar, seolah semua yang dikatakan Siti sudah menembus pertahanan mereka. Pikiran Siti melesat,
Apa mereka merasakan kebenaran dari setiap pernyataan yang dia sampaikan? Pengacara keluarga Haris menggenggam berkas-berkas di tangannya lebih erat. Kami akan menunjukkan bahwa Siti tidak stabil secara emosional. Masa lalunya penuh dengan kegagalan. Dia berusaha mengalihkan perhatian, berupaya meruntuhkan kekuatan yang Siti temukan. Rasa putus asa merayap ke dalam hati Siti. Namun, dia ingat wajah Bima, senyumnya, harapan dalam matanya. Semua perjuangannya terfokus pada momen ini. Dia tidak dapat mundur. Ya, aku memiliki masa lalu. Tapi masa lalu bukanlah tempat tinggal, itu adalah pelajaran. Suaranya bergetar tapi tegas. Akan kubuktikan bahwa aku bisa menjadi ibu yang lebih baik. Aku ingin Bima untuk tumbuh dalam suasana cinta, dalam keamanan yang sebenarnya. Atmosfer di ruang sidang kini bergetar, membangun emosi yang meresap di setiap sudut. Siti bisa merasakan harapan yang menyala, bahkan di tengah kebisingan pengacara keluarga Haris. Perspektif di balik suara bisikan mulai terkoneksi. Tak hanya dirinya, siapakah teman, saudara, bahkan orang asing yang mungkin merasakan bisikan harapan dalam pernyataan-pernyataannya. Hakim mengangkat tangannya. Suara gerakan menggema seperti sirena yang membuat suasana hening seketika. Saya akan memberikan akhiran pada sesi ini. Mari kita diskusikan pernyataan dan memberikan waktu untuk merenungkan informasi ini. Siti tertegun, berpikir bahwa sidang ini belum berakhir. Dia ingin lebih. Dia ingin menggali lebih dalam, mengungkap lebih banyak tentang kebenaran yang mungkin tersembunyi. Setiap bilah cahaya dari luar jendela menghantarkan keinginan untuk harapan. Dia merasakan jantungnya berdegup cepat, berdebat di antara rasa takut dan keberanian. Dengan langkah yang mantap, Siti memutuskan tidak akan ada mundur. Dia mengangkat tangannya, ingin mengatakan lebih. Tetapi saat itu, Bima meliriknya, matanya bersinar penuh rasa percaya. Apakah dia benar-benar bisa mengubah hidup mereka? Apa yang akan dia temukan di balik batas-batas kegelapan masa lalu yang selalu mengejarnya? Sepertinya, momen kebenaran sudah semakin dekat. Mungkinkah ini akan membawanya ke dalam keindahan yang lebih cerah? Keringat mengalir di dahi Siti. Dia berdiri dengan penuh harapan, tetapi ketegangan di dalam ruangan semakin menghangat. Saat tatapan hakim beralih ke arah pengacara keluarga Haris, tubuhnya terasa kaku. Tak mungkin dia akan tinggal diam. Tak mungkin dia akan membiarkan momen ini berlalu begitu saja tanpa mengungkapkan apa yang ada di hatinya. Honorable Judge, Siti memulai lagi, suaranya membuat semua orang tiba-tiba terhenyak. Aku mungkin tidak sempurna. Tapi aku adalah ibu yang ingin berjuang untuk anakku. Dia menekan bibirnya, berusaha menahan air mata yang mendesak keluar. Bima adalah segalanya bagiku. Aku tidak ingin dia merasakan apa yang aku lalui saat kecil. Ketika aku ditinggalkan, ketika semua harapanku hancur. Ekspresi Ivan pengacara keluarga Haris mulai berubah, senyumnya menghilang, ditarik oleh emosi yang tidak bisa dipungkiri. Apakah dia mulai melihat sisi lain dari Siti? Di antara kerumunan, dia merasakan getaran energi sebuah keinginan untuk keadilan, untuk kebenaran. Setiap hari aku berdoa agar bisa menjadi ibu yang lebih baik untuk Bima, Siti melanjutkan. Aku telah belajar dari semua kesalahan dan siap memberikan segalanya untuk anak ini. Siti menatap Bima. Dia bisa melihat keraguan di tubuh anak itu. Bima tidak berbicara, tapi Siti bisa merasakannya ada keinginan, ada rasa takut, ada harapan. Belum lama ini, Bima tersenyum saat mereka bermain bersama. Mengapa pandangan itu seolah sirna? Apakah semua ini membuatnya ragu padanya,
Hakim perlahan membalik halaman catatan. Saat itu air mata Siti jatuh, satu demi satu. Aku minta bukan hanya untuk diriku sendiri. Ini untuk Bima. Kita butuh kesempatan kedua. Suasana di ruang sidang terasa semakin mencekam, seperti kabut yang menghalangi pandangan ke depan. Rasa malunya menyeruak ke permukaan. Orang-orang di sekelilingnya ribut, cuma bisa berbisik satu sama lain. Siti merasakan semua pikiran dan pandangan itu. Menyengat sekali. Semua orang memerlukan kesempatan, tidak peduli betapa sulitnya masa lalu mereka. Bima tidak pantas menerima dampak dari kesalahan orang dewasa. Dia tidak bersalah. Jeritan hatinya melambung ke langit. Siti merasakan beban di dadanya. Satu kalimat terbungkam di bibirnya, mencari jalan keluar. Dia ingin berteriak, ingin mengguncang ruang ini dengan suaranya. Mengalami keinginan yang sama seperti saat dia hamil, ketika dunia terasa tidak adil padanya. Tidak ada tempat untuk bersembunyi dari kebenaran. Mendengar suara pengacara keluarga Haris, seolah-olah ada petir yang menyetrum jiwanya. Siti tidak layak mendapatkan kepercayaan ini. Melihat bagaimana kehidupannya yang lalu dan keputusannya yang impulsif tiba-tiba, Bima bangkit dari duduknya. Tatapannya penuh luka tapi ada satu cahaya kebaikan. Mungkin dia mendengar seruan dalam hati ibunya. Tunggu. Bima melirik ke arah hakim dan berkata, Ibu selalu berusaha yang terbaik untukku. Dia berjuang. Dia tidak pernah menyerah. Siti merasakan lapisan harapan menyelimuti hatinya. Apa yang terjadi selanjutnya? Keberanian Bima menghidupkan semangat yang kini membara dalam dirinya. Apakah mungkin kali ini dunia di sekitar mereka benar-benar mendengar? Hakim mengamati situasi dengan cermat, sepertinya ada ketertarikan baru di wajahnya. Siti menunggu, napasnya tertahan. Jalan manakah yang akan mereka ambil? Apakah tepat menjadi harapan mereka? Sewaktu pintu harapan terbuka, Bima menatap penuh pengertian, mungkin lebih dari yang dia duga sebelumnya, mengisyaratkan bahwa Bima mungkin adalah jawabannya. Dapatkah kita mendapatkan kesempatan untuk memulai lagi? Pertanyaannya menggema di dinding emosi yang tebal. Tidak ada jawaban yang pasti, tetapi harapan itu ada. Mungkinkah mereka menyentuh momen kebenaran bersama? Dalam ketegangan yang mencekam, sidang pun dilanjutkan. Semua mata tertuju pada Siti dan Bima. Jantung mereka berdegup kencang, berusaha menanggung harapan yang bergejolak. Begitu banyak yang dipertaruhkan. Inilah saat yang menentukan. Hakim memandang semua yang hadir, kita semua di sini untuk mencari kebenaran. Siti, jika Anda memiliki lebih banyak bukti atau kesaksian, silakan sampaikan. Siti menatap Bima, kemudian menarik napas dalam-dalam. Dia sudah siap untuk berbicara. Saya tahu masa lalu saya bukanlah hal yang mudah untuk dipahami. Tapi saya di sini untuk menunjukkan bahwa setiap detik dari perjuangan saya adalah karena cinta untuk Bima. Air mata mulai membasahi pipi Siti. Saya tidak akan membiarkan siapapun merenggutnya dari saya. Bima berhak mendapatkan kehidupan yang penuh cinta dan kehangatan sesuatu yang saya janjikan akan dia dapatkan. Di sisi lain, wajah anggota keluarga Haris tampak mulai memucat. Siti bisa merasakan pergeseran kecil pada atmosfer di ruang sidang. Mungkin mereka mulai menyadari bahwa semua yang mereka lakukan tidak sebanding dengan cinta yang diberikan seorang ibu. Siti melanjutkan, saya ingat saat-saat sulit ketika saya harus terpuruk sendirian. Bagaimana setiap malam saya begadang, bekerja keras demi memastikan Bima mendapatkan masa depan yang lebih baik. Dia adalah segalanya bagi saya. Dia membuatku bahagia, yang mulia. Bima ikut bersuara,
Suaranya tenggelam di antara keheningan. Dia memberiku segalanya. Ibu tidak pernah membiarkanku merasa sendirian. Siti hanya bisa memeluk anaknya. Dalam pelukan itu, harapan dan cinta mengalir kuat. Hakim mendengarkan dengan seksama, dan suasana tegang mulai mengendur. Kami akan mempertimbangkan semua ini. Namun, kami membutuhkan waktu untuk merenungkan keputusan yang tepat. Ruang sidang seolah terdiam sejenak, seakan semua orang menghormati momen ini. Tak seorang pun yang bisa berbicara. Semua menunggu keputusan. Apakah cinta mereka akan membawa mereka ke jalur yang benar? Apakah perjuangan tahun-tahun itu akhirnya terbayar? Setelah istirahat panjang, hakim mengembalikan perhatian kepada semua yang hadir. Kami telah mempelajari semua bukti dan kesaksian. Keputusan kami adalah hak asuh Bima akan tetap berada di tangan ibunya, Siti. Siti merasa seperti dunia di sekelilingnya hancur dan memeluk Bima erat. Air mata bahagia mengalir di wajahnya, membiarkan semua keraguan dan ketakutan larut. Di sisi lain, wajah keluarga Haris berubah kelabu. Mereka tidak mampu berbicara, hanya bisa menyaksikan kekalahan. Pengacara keluarga Haris mencoba memprotes, tetapi hakim memotong, keputusan sudah diambil. Keluarga ini telah menimbulkan ketidakadilan dan harus menerima konsekuensi dari tindakan mereka. Perasaan Siti begitu campur aduk antara lega dan bangga, antara sedih untuk apa yang terjadi dan senang untuk masa depan yang di depan mereka. Dia tak ingin melupakan apa yang terjadi, tetapi dia juga tak akan membiarkan itu mendefinisikan hidupnya. Ketika mereka meninggalkan ruang sidang, Bima melirik ibunya dengan tatapan penuh rasa syukur. Ibu, terima kasih sudah berjuang untukku. Kita bisa mulai lagi, kan? Siti mengangguk, hatinya dipenuhi harapan. Kita akan membangun segalanya dari sini. Bersama. Mereka keluar dari gedung pengadilan, tangan saling menggenggam erat. Setiap langkah menjadi lebih ringan. Dalam diri mereka berkobar semangat baru. Kini, masa depan dibuka lebar di depan mata. Dalam perjalanan mereka yang panjang ini, mereka telah menemukan kekuatan satu sama lain, dan saat matahari terbenam, warna keemasan menyinari jalan pulang, Siti merasakan sesuatu yang lebih dari sekadar kemenangan ini adalah penghargaan atas cinta dan usaha yang telah terbayar. Dalam perjalanan pulang itu, dia meyakinkan diri bahwa tidak ada yang lebih kuat dari ikatan antara seorang ibu dan anaknya. Saatnya bergerak maju. Dengan begitu, Siti dan Bima memulai bab baru dalam hidup mereka, berjanji untuk tidak menjadi korban dari masa lalu, tetapi pencipta masa depan yang cerah, kebahagiaan yang utuh. Dunia di luar mungkin tidak sempurna, tetapi dengan cinta mereka, mereka siap. Menghadapi apapun yang akan datang, sekarang, kalian harus berlangganan sekarang untuk tidak melewatkan cerita eksklusif horor berikutnya. Beri like sekarang untuk memberi makan algoritma dan membantu channel ini. Komentari reaksi dan teori kalian tentang akhir ini. Bagikan langsung video ini dengan setidaknya 5 teman yang perlu melihat kesimpulan ini. Jangan tunggu bahkan 1 detik lagi.